Shalom Gluyut. Oke, kita akan beribadah pada sore hari ini. Mari kita siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan. Mari kita angkat pujian, segala pujian bagi Tuhan. Haleluya. Segala pujian bagimu Tuhan. Katakan segala pujian syukur bagimu, kau hadir dalam hidup. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Segala pujian, segala pujian, syukur bagimu. Kau hadir dalam hidup. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu. Syukur bagimu, kau hadir dalam hidup. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku Beri kemuliaan yang meriah bagi Tuhan, beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan yang kita. Benar Tuhan, kerinduan kami untuk menyembah Tuhan, kerinduan kami untuk memuliakan Tuhan. Bahwa kami diciptakan hanya untuk menyembah dan memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan buat sore hari ini. Kami dapat berkumpul bersama meskipun hanya melalui tayangan media, melalui YouTube. Tapi kami percaya kuasa Tuhan tidak terbatas oleh jarak, ruang, dan waktu. Kami percaya bahwa kami pasti bisa menerima kuasa Tuhan. Kami pasti bisa merasakan kehadiran Tuhan meskipun melalui tayangan media. Tuhan, terima kasih kalau kami masih bisa hidup, masih bisa bernafas sampai sekarang. Semua hanya karena anugerah, perkenanan, dan kasih karunia Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kemurahan Tuhan. Terima kasih buat kesempatan satu hari lagi yang telah Kau berikan bagi kami. Terima kasih Tuhan, sekarang kami mau melanjutkan untuk memuji dan menyembah Tuhan. Tuhan pakai setiap talenta yang Kau berikan kepada kami biar kami dapat memuji dan menyembah Engkau lebih lagi. Namun sebelum kami melanjutkan ibadah ini, kami mau berdoa sesuai dengan apa yang Tuhan ajarkan kepada kami. Itu doa Bapa kami, mari kita sama-sama berdoa. Bapa kami, Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Haleluya. Mari kita angkat syukur kita kepada Tuhan Yesus Kristus.
Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Sebablah kau menara kami Tuhan, dan kota perlindungan kami. Dan inilah syukur kami Tuhan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Dan inilah syukur kami Tuhan. Haleluya. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya. Selamat menyaksikan Glow TV. Halo guys. Diam dulu, diam. Wow. Halo guys, shalom Glow Youth. Lu jangan pakai gituan dong, jelek. Oh, iya. Gak, gimana sih kayak anak alay mau foto ya? Gimana dong? Iya kak. Shalom Glow Youth. Shalom Glow Youth. Ini Glow Youth TV. Oh maaf. Glow Youth TV. Kita mau membagikan beberapa informasi penting untuk teman-teman. Tuh, sini lah. Oh iya, yang pertama adalah Yang pertama, lu diem. ya, oke, yang pertama, Ini udah ngerekam belum? Kan pakai ini aja deh. Oh. Bagian dikit bisa Oke, kan? 1, 2. Tepuk tangan depan. Shalom Glow Youth. Shalom, Salon Glow Youth. Kembali lagi bersama kami di Glow Youth TV online Service. service. Kita mau
membagikan beberapa informasi penting untuk teman-teman biar gak ada yang ketinggalan walaupun informasi sama terus. Yeay, jangan bosan ya guys, jangan bosan ya. Jadi gue ada punya beberapa teman ini yang udah dengerin informasinya untuk beberapa minggu berturut-turut. Mereka bisa membagikan informasi GTV nih. Jadi yang pertama adalah Tony. Tony mau bagiin apa, ayo? Jadi di masa pandemik ini kita mau Serius banget sih lu? kasih. Nah, lo bingung kan lo? Berbagi kasih. Ayolah. Mau berbagi kasih. Beri kasih. Lewat Kita mau apa? menggalang Lewat dana. apa? Kita mau menggalang dana. RCTI aja jangan kasih. Lo enak ya makan? Oh iya, RCTI punya. Ayo. So teman-teman jangan lupa harus berbagi dengan cara apa kak? Ketik rek seperti Berbagi itu indah. Betul dengan Gloyut ngadain penggalangan Sesat dana banget, sumpah. guys. Enggak, beneran serius teman-teman. Di banget. saat-saat seperti ini banyak Guys, yang lagi agak tinggian lagi kepala. banyak yang lagi ada agak susah gitu kan. Aduh, majuan lagi, majuan lagi, majuan lagi. gila gue ditoyor loh. Ini bener lagi. Udah cepetan. Jadi kita Abis mau, itu? jadi mau galang dana nih. Komsel, abis itu next komsel. Sebentar, kita harus cerita dulu biar ada yang mau galang dana. Jadi Dari Sabang langsung sampai Merauke. Betul. Pulau Mianga sampai Pulau Rote. Dari Sabang sampai Merauke. Berjajar pulau. Ngambang cuy kameranya. Hidup Indomie. guys, jadi beneran yang mau menyumbang atau memberi untuk boleh teman-teman banget. bisa langsung klik rekening di bawah ini. Ayo guys, kita mau menjadi berkat. Betul. Oke. Selanjutnya ada apa kak? Selanjutnya. Ya kok dia goyang. Kontak kameramennya goyang. Selanjutnya ada Gloyut. Gloyut yang setiap hari Minggu itu. Zoom. Udah belum? Komsel. Enggak, Komsel. Jadi kita ada Komsel nih. Komsel setiap hari Rabu. Hari ini jam 7. Rabu. Ya kan ini kita tappingnya Rabu. Betul, hari Rabu jam berapa kak Kesi? Boleh dijawab? Jam 7. Majuan lagi, Jam majuan. 19.00. Iya, kita ada Komsel gabungan. Yes. Aduh, malu banget. Amin. BSD, Halo, Mama. Tamrin, Gading, Serpong. DP. Serpong nggak ada? Serpong emang ada? Nggak ada, nggak ada. Kita mau ngingetin Sunday service. Ternyata teman-teman gue kagak ada yang perhatiin GTV, tapi Nggak nggak ada. apa-apa. Nggak apa-apa. Nggak apa. Sunday service sekarang ganti jam. Jadi jam berapa tuh kak? 5. Kenapa? Biar banyak yang nonton. 17, jam 17.00. Jadi jangan lupa kita Sunday service tiap hari. Itu sore ya guys ya, Sore, bukan jam 5 subuh. Ah, bukan malam, oke? Oke. Ingat ya. Oh iya sih. Iya, sore. 17.00. Om Ibu 5. kalau lihat ini malu dia sumpah. 4. Hai, Pak. Ini berapa lama ya? Jangan tilang aku. Lanjut ibu. Jadi Hilang bokap sendiri. gini, Hai, Papa. Jangan tilang aku. Jangan tilang aku. jadi informasi pertama Hai, apa? Dija. Hai, Mam. Yang di rumah. Informasi pertama tentang penggalangan dana yang dilakukan oleh Gloyut. Jadi teman-teman boleh sumbangin dalam bentuk material ya. Apa sih namanya? Uang. Ya, Material. Lu pikir mau ada cuma kawat? Besi ya. Bentuk uang ya guys, supaya kita saling membantu satu dengan yang lainnya. yang kedua, Yang kedua tentang Komsel. Komsel. Komsel Setiap hari apa? Setiap hari Rabu jam 5 jam Jam 7, jam 19. Jam 19. dan juga jangan lupa ada Komsel wilayah banyak banget. Jangan lupa hubungi ketua komselnya. Dan yang terakhir adalah Sunday. Minggu depan kita ada bintang tamu. Siapa tuh? Bintang tamu. Saya. Kan juga bosen nonton lo. Ayo. Oh, Mam. Oh, Karena Mamam. orang bosan nontonin dia, lu di belakang. Lu di belakang. Mamam. Jangan lupa. Oke, yes. Oke guys, kembali lagi di Gloy TV sesungguhnya. Tutup. Kita jadi minggu depan kedatangan tamu namanya Kak Glory Kumase. Kita akan nyembah bareng, jalan-jalan bareng ke kota tua. Enggak gitu kontennya. Nggak boleh. Ya, Stay jadi at home. begitu ya. Ya. Jadi ada itu. Mending kita balikin lagi si Casey. Oh iya, nggak bisa ngomong ya. Yuk kita bubar, dadah. God bless, dadah. Mari kita siapkan hati kita. Kita akan masuk dalam firman Tuhan. Tapi sebelumnya mari kita menyembah Tuhan.
kagum akan Tuhan buat segala apa yang telah Dia lakukan dalam hidup kita. Kau indah Tuhan, Kau sungguh indah. Kau sungguh indah, tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh aja untuk dimengerti dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah, tiada taranya, mulia dan berkuasa. Kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau.
Haleluya. Kita berdoa atas segala kebesaran, anugerah-Mu, kasih karunia yang tidak pernah terputus dari-Mu Bapa di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus kami mengucapkan terima kasih dan bersyukur setiap hari. Hari ini adalah harinya Tuhan, hari berkat buat kami, untuk kami boleh menyembah Tuhan, memuji Tuhan, biar itu menjadi dupa yang mengharumkan kerajaan surga dan berkenan di hadirat-Mu. Kini tiba saatnya kami akan belajar firman Tuhan, ungkap semua rahasia firman Tuhan, untuk kami dapat mengerti. Oleh sebab itu, hamba berdoa, diurapilah semua para anak-anak Glow Youth dimanapun berada, para pemirsa, semuanya diurapi dengan urapan yang baru, dengan minyak yang baru, dengan anggur yang baru, sehingga mereka dapat mengerti apa isi hati-Mu Bapa di surga, sehingga mereka dapat lakukan kegiatan apa firman Tuhan dalam kegiatan mereka sehari-hari, sehingga hidup kami semua diberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berfirmanlah sebab kami siap diberkati. Haleluya. Semua katakan yang di rumah dan semua pemirsa, amin. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan, apa kabar? Saya percaya kita semua dalam keadaan sehat. Ya, karena kita punya Tuhan Yesus Kristus. Dia adalah Jehovah Rapha, Tuhan yang selalu memberikan kesembuhan, selalu menjaga kita, memberi kekuatan, kesehatan. Sehingga saya yakin semua yang ada di rumah, yang ada di mana-mana pun berada, yang menonton ibadah online ini, bukan nontonnya ini ya, duduk apa tidur-tiduran, tidak ya. Ini ibadah. Jadi semuanya duduk dalam hadirat Tuhan, semuanya siapkan Alkitab, ya. Semuanya kita akan belajar firman Tuhan dan kita renungkan dan kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Hari ini saya ingin berbicara tentang don't be spoiled. Artinya jangan manja. Manja, anak manja. Biasanya itu jadi ejekan sebenarnya, kata-kata manja itu. Kepada anak yang ya suka memamerkan atau suka memamerkan kemarahan, memamerkan kecewaan, memamerkan apapun. Ya. Nah di situasi COVID-19 ini, ya, kita tetap ada di rumah, ya, kita kerja di rumah, kita melakukan apapun di rumah. Suka timbul manja itu. Ya. Oleh sebab itu kita akan belajar, jangan manja. Ya. Kita buka di dalam Lukas 15 ayat 11 sampai 24. Ini Tuhan Yesus Kristus yang menyampaikan, yang berkata. Ya. Jadi ini firman Kristus. Perumpamaan tentang anak yang hilang. Saya lebih suka disebut perumpamaan tentang anak manja. Ya. Yang bisa terhilang sebenarnya. Baca ayat 11, Yesus berkata lagi, jadi firman Kristus ya, ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Jadi anak laki-laki 2 orang. Jadi seorang bapak punya anak 2 orang laki-laki. Ayat 12-nya, kata bungsu, nah dari 2 anak laki-laki kita panggil yang satu sulung, yang satu bungsu. Nah yang bungsu ini, anak keduanya tentunya, dia bilang kepada ayahnya, Bapa berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku. Berani kali ini, anak bungsu ini. Dia minta ke papinya harta yang menjadi haknya katanya. Dan puji Tuhan ini bapaknya baik sekali, ayahnya seorang yang baik sekali. Firman Tuhan katakan, lalu ayahnya dia bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Jadi si sulung dan si bungsu dapat hartanya. Nah, si bungsu saya tulis di sini, saya ibaratkan di sini sebagai anak manja. Dia sampai berani bilang sama bapaknya,
Dan bapaknya memanjakan kedua anak ini. Jadi dia menuruti kemauan anaknya. Ayat 13-nya, beberapa hari kemudian anak bungsu itu, jadi si bungsu itu setelah dia dapat hartanya, apa yang dia lakukan? Dia jual seluruh bagiannya itu. Yang didapat dari papinya itu, dia jual. Lalu firman Tuhan katakan dia pergi ke negeri yang jauh. Jadi dia tinggalkan papinya dan kakaknya dan keluarga rumah itu ditinggalkan. Setelah dia jual, dia tinggalkan, dia pergi ke negeri yang jauh. Ngapain dia pergi ke negeri jauh? Firman Tuhan katakan di sini, di sana dia memboroskan harta miliknya dengan hidup berfoya-foya. Jadi dia jual hartanya, dia tinggalkan papinya dan kakaknya, rumahnya. Dia pergi ke negeri jauh hanya untuk menghabiskan harta yang dibagikan oleh papinya itu. Meninggalkan keluarganya untuk mencari kesenangan pribadi. Zaman sekarang banyak anak-anak seperti ini. Dia meninggalkan keluarganya. Untuk apa? Mencari kesenangan duniawi. Memboroskan uang papinya untuk hidup foya-foya. Kalau engkau anak gloyut, anak-anak muda gloyut, saya harap tidak seperti anak ini. Kita punya papi, punya ortu, orang tua yang baik, yang memanjakan kita. Tapi kita jangan kebangetan. Pak, bagaimana kalau saya keluar negeri, sekolah? Oke. Itu juga keluar dari rumah, meninggalkan keluarga. Tapi ada satu tujuan untuk belajar di luar negeri. Artinya memang harus belajar. Jangan untuk foya-foya. Jangan untuk mencari kesenangan. Jangan untuk memang pengen pisah dari kakak. Yang bete nih kakaknya. Suka goda-godain aku terus. Atau pisah dari orang tua, maminya. Aduh, mamiku cerewet, mending aku pisah. Jangan ada motivasi seperti itu. Tapi motivasinya memang belajar. Dan memang kalau kita nanti, kalau engkau, kalian sudah berkeluarga, kalian juga memang harus pisah, firman Tuhan katakan. Dari papi mami. Jadi hidup mandiri. Ayat 14. Setelah dihabiskan semuanya timbul bencana kelaparan di dalam negeri itu dan ia pun mulai melarat. Jadi kita nggak ada yang pernah tahu apa yang akan terjadi di masa depan kita. Tapi satu hal yang kita tahu bahwa Tuhan Yesus berjanji bahwa Dia akan pelihara kita, Dia akan sertai kita dan Dia akan memberikan kepada kita rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Amin. Ya, amin. Itu yang di belakang ya kamu bilang amin juga. Amin, haleluya. Jadi ini si bungsu, dia melarat, jatuh melarat. Ini belajar juga, kalau punya uang harus dinabung ya. Jangan buang-buang uang percuma. Harus rajin menabung juga. Ya. Lalu apa yang dilakukan? Tentunya dia cari kerjaan. Tapi sayang, ya kan? Di ayat 15-nya dia pergi bekerja tapi majikannya ngasih pekerjaan untuk menjaga babi. Bagi orang Israel, babi adalah haram. Babi adalah najis. Babi adalah binatang terendah. Jadi anak bungsu ini harus jaga babi. Tinggal dalam kenajisan. Dan parahnya di ayat 16, dia lapar, nggak bisa makan. Dia makan itu ampas yang menjadi makanan babi itu. Ya. Tapi puji Tuhan, anak bungsu ini dia sadar. Jadi anak-anakku sekalian, anak-anak gloyut, kalau engkau tahu salah, jangan kau terus-terus. Tahu ini jalan salah, putar balik, jangan terus sampai ujungnya maut. Kalau engkau merasa ini dosa, cepat bertobat, minta ampun kepada Tuhan.
Jangan kau teruskan itu. Aduh, aku udah nggak susah nih ninggalin rokok. Ya, biarinlah ngerokok terus. Papiku aja ngerokok terus juga hidupnya panjang. Jangan. Kalau memang Tuhan Roh Kudus sudah bisik, berhenti merokok, berhenti. Kalau memang bahwa ini suka nonton film cabul, memang ini dosa. Tuhan Roh Kudus sudah bisikan ini dosa, berhenti, berbalik, minta ampun sama Tuhan. Kalau engkau tetap masturbasi, onani, dan itu kata Roh Kudus itu salah, kamu berhenti, jangan melakukan lagi. Tinggalkan semua dosa-dosa. Kalau engkau suka menghina orang, membuli orang, suka menyebarkan berita-berita hoax, berhenti, tinggalkan semua. Ya. Bangkit, berdiri, bilang sama Tuhan, Tuhan ampuni dosaku. Masih ada pengampunan dari Tuhan. Apa yang dilakukan anak ini? Dia menyadari, dia katakan betapa banyak orang upahan Bapakku yang melimpah-limpah makanan, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit, lihat 18-nya. Dan dia pergi kepada bapaknya. Dan apa yang terjadi? Dia akan bilang, Bapak, aku tidak layak lagi disebut sebagai anak Bapak. Jadi inilah, kalau kita jauh dari Bapa di surga, kita juga akan mengalami penderitaan yang sama. Ya. Oleh sebab itu anak-anakku, tetap di dalam kasih karunia Bapa di surga. Di dalam lingkungan Bapa di surga. Tetap di dalam keluarga besar kerajaan surga. Jangan tinggalkan kerajaan surga. Jangan tinggalkan Bapa. Jauh di Bapa hidup kita akan melarat. Masuk di dalam kenajisan. Ingat selamanya bahwa saya, kalian semua yang ada di rumah, pemirsa semua yang ada di rumah, kita ini anak raja. Kita ini anak Bapa. Kita ini anak Tuhan. Harus bangkit. Jika kamu jauh dari Bapa, balik kembali kepada Bapa. Ayat 20. Dia bangkit. Ternyata bapaknya setiap hari dia menanti kedatangan anaknya itu. Lihat di sini. Demikian juga Bapa kita di sorga sedang menanti kedatangan kita untuk kembali lagi berjumpa dengan Bapa di sorga. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Ya. Lihat. Bapaknya ketika melihat anaknya kembali ke rumah. Apa yang dilakukan? Ayat 20. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia lalu merangkul dan mencium dia. Oh haleluya. Katakan di rumah semua haleluya. Lebih kencang lagi. Di rumah aja kok malu-malu. Haleluya. Haleluya. Ya. Kenapa? Kita punya Bapa. Kita punya Tuhan. Kita punya Allah. Yang berlari nanti menjemput kita. Menyongsong kita, ya kan? Supaya kita kembali ke Bapa. Ketika kita nanti ketemu Bapa di surga, dia cium, dia rangkul. Bukan itu saja, dia berikan semua, dia panggil semua. Karyawannya, cepet, ini nih, ya kan? Kasih baju yang bagus, kasih. Ayat 22 ya, cincin, kasih sepatu. Semuanya dilengkapi. Dan apa? 23, 24. Ada pesta di rumah itu. Ketika nanti kita kembali ke surga. Ada pesta. Di kerajaan surga. Haleluya. Pertanyaannya. Ya. Siapa anak manja? Saya katakan orang Kristen. Orang Kristen itu anak manja. Ya. Buktinya ya. Kita lihat. Kita lihat ya, ini buktinya. Di Zakaria 2 ayat 8. Kita ini dimanja oleh Bapa di surga. Sebab beginilah firman Tuhan semesta alam yang dalam kemuliaannya telah mengutus aku mengenai bangsa-bangsa yang telah menjara kamu. Sebab siapa yang menjamah kamu berarti menjamah biji matanya. Jadi kita semua orang-orang Kristen, anak-anak Tuhan, anak-anak Bapa.
Orang-orang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Kita ini biji matanya Tuhan. Sama-sama katakan di rumah, biji matanya Tuhan. Jadi kita dipelihara betul, dijaga betul oleh Bapa. Ya kan? Kita buka Mazmur 110 ayat 1. Ya kan? Demikianlah firman Tuhan kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku sampai ku buat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Ya, kita punya Tuhan yang berjanji, yang berperang menggantikan kita. Apapun permasalahan kamu, problema hidupmu, apapun yang kamu hadapi, Tuhan berperang menggantikan kita. Yang percaya katakan amin. Ya. Yang di rumah katakan amin. Amin yang kencang. Amin. Kita punya Tuhan yang bekas memanjakan kita. Dia berperang menggantikan kita. Berikutnya. Ya kan? Ini. Aduh. Bagus sekali ini ayat. Ya kan? Matius 21 ayat 22. Apa saja yang kamu minta di dalam doa dengan penuh kepercayaan kamu akan menerimanya. Yohanes 14 ayat 14. Ini menjadi ayat yang indah. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku di dalam namaku, aku akan melakukannya. Jadi harus percaya meminta sesuatu. Kita sebagai anak-anak Tuhan, anak-anak Bapa, kita dimanja. Ya. Oh minta apa aku sepeda dulu. Anak saya itu. Ya. Buat apa minta sepeda? Iya buat ini. Ya sebutkan dulu nama-nama ikan, 5 nama ikan. Ya. Minta ini, minta itu. Karena sayang kita kasih. Begitu juga Bapa di surga. Sayang sama kita. Dia kasih. Asal kamu percaya, kamu akan menerimanya. Minta apa saja di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus akan memberikan kepada kita. Amin. Tapi jangan minta untuk memenuhi nafsumu. Jangan meminta untuk kejahatan. Ya. Tetapi kita meminta untuk memuliakan Tuhan. Yang di rumah katakan amin. Ini lagi. Yesaya 46 sampai 4. Banyak sebenarnya ayat-ayat yang menunjukkan bahwa kita itu dimanja oleh Bapa di surga. Ini, mana ada ini? Mana ada agama lain seperti ini. Yesaya 46 ayat 4. Kalau bisa tempel di rumah besar-besar. Ya. Sampai masa tuamu. Sampai masa tuamu, aku tetap diam. Dan sampai masa putih rambutmu, sampai ubanan. Apa katanya? Aku menggendong kamu. Sampai kita ubanan gitu, kita digendong. Jadi kalian di rumah percaya nggak? Bahwa hidup kita itu digendong Tuhan. Sampai masa tuamu, sampai rambutmu putih. Kita ini digendong Tuhan. Jadi gak usah khawatir, gak usah kecewa, gak usah takut, gak usah pesimis ya. Gak usah pesimis kan. Harus optimis gitu kan. Bahwa Tuhan itu menggendong kita. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu. Terus dia mau terus gendong kita. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Amin. Bahwa Tuhan akan menggendong kita. Kita dimanja. Oleh sebab itu, kita semua anak-anak Tuhan harus tahu diri dan tahu malu. Sama-sama katakan dengan saya, harus tahu diri, harus tahu malu. Ya kan? Harus tahu diri, harus tahu malu. Ya kan? Kenapa? Bahwa Kejadian 2 ayat 7. Manusia itu berasal dari debu tanah. Kita ini gombal katanya, sampah. Kita ini nggak ada artinya, hanya tanah, hanya debu. Mana ada yang memelihara debu? Ditanya, kamu suka jadi koleksi apa? Ngoleksi apa? Oh iya saya kolektor apa? Kolektor debu, nggak ada. Cari di seluruh dunia, nggak ada yang kolektor debu. Kenapa? Debu itu dibuang. Kita ini debu. Tetapi karena kasih Tuhan Yesus Kristus, kita dirubah bukan jadi debu. Kata Tuhan, engkau biji mataku, engkau sangat berharga bagiku. Oh haleluya. Jadi kita harus tahu diri, harus tahu malu bahwa kita tidak berdaya. Yesaya 40 ayat 29 sampai 31, nanti baca di rumah. Ya memang lagi di rumah Pak. Ya baca nanti ya.
Yesaya 40 ayat 29 sampai 31. Ya. Kita ini nggak berdaya. Kita ini lemah. Manusia yang lemah. Walaupun saya jenderal, saya bilang saya ini manusia lemah. Tak berdaya. Ya. Tapi kita punya Tuhan yang selalu menguatkan kita. Harus tahu diri dan tahu malu bahwa kita ini bodoh. Banyak hal yang kita tidak mengerti. Yeremia 10 ayat 14. Sesungguhnya kita ini bodoh. Jangan sok pintar, jangan sombong makanya. Kita ini nggak mengerti apa yang ada di dunia ini, kita nggak mengerti. Waduh, banyak sekarang di dunia ini yang sok mengerti, sok hebat. Semuanya dikritik, semuanya dinyinyirin, semuanya dikomentarin. Nggak ada kerjaan lain apa, ya kan? Kita ini bodoh, kita ini banyak yang tidak mengerti. Tapi kita punya Tuhan, di Alfa dan Omega, Yesus Kristus. Dia akan memberikan segala pengajaran, pengetahuan melalui Tuhan Roh Kudus. Amin. Haleluya. Dan sekarang kan kita lagi sedang ibadah pencurahan Roh Kudus juga. Ya. Puasa enggak? Puasa enggak? Ya, puasa ya. Yang berikutnya, kita harus tahu tugas. Jangan jadi manja, kita harus tugas. Tugas apa? Matius 22 ayat 37-40. Kita harus mengasihi Allah dan sesama manusia. Ya. Sama-sama katakan, harus tahu tugas kita. Tugasnya apa? Mengasihi Allah dan sesama manusia. Berikutnya, tahu tugas apa? Memuliakan Tuhan. Roma 15 ayat 6. Hidup kita harus memuliakan Tuhan. Dimanapun, keadaan, di situasi apapun, kondisi apapun, kita harus selalu memuliakan Tuhan. Karena apa? Karena Dia memang patut dimuliakan. Karena Tuhan Yesus Kristus patut dimuliakan. Karena kasihnya dia mati di atas kayu salib hanya menebus dosa kita. Yang harusnya kita masuk neraka. Kita sudah disediakan Tuhan surga. Makanya Tuhan naik ke surga. Kita rayakan. Ya kan? Kemarin. Tuhan naik ke surga, dia bilang, di rumah Bapakku banyak tempat. Aku naik ke surga untuk menyediakan tempat bagimu. Yang sudah dapat tempat. Yang percaya bahwa dapat tempat. Dapat kapling, katakan amin. Kayaknya kencang. Amin, haleluya. Apalagi tugasnya? Manusia dipercaya Tuhan untuk mengurus segala ciptaannya, Kejadian 1 ayat 28. Ya. Tuhan Allah sudah memberi kita semua yang ada di dunia ini untuk kita urus, untuk kita kuasai. Ya. Tugas kita itu, semuanya untuk menjadi yang benar dan baik. Yang salah-salah, yang keliru, yang dosa, kita hapus semua. Jadi saya berdoa semua anak-anak Tuhan, terutama anak-anak Gloyut, ya, semua pemirsa, masa depanmu menguasai gunung-gunungnya Tuhan. Ya. Di bidang ekonomi engkau yang berkuasa, di bidang budaya engkau yang berkuasa, di bidang politik engkau yang berkuasa, di bidang apalagi seni engkau yang berkuasa, di bidang entertain, ya kan, engkau yang berkuasa, di bidang apapun. Yang ada di dunia ini, anak-anak muda Gloyut yang harus berkuasa. Saya berdoain itu. Ya. Tugas apa? Mempersembahkan diri dan milik kita. Ya. Jangan pelit. Apa yang ada di dalam hidup kita, apa yang kita miliki, persembahkan hanya untuk Tuhan. Jangan ragu, jangan bimbang. Semuanya diberikan hanya untuk Tuhan. Untuk kemuliaan Tuhan. Jangan kita menyimpan harta kita, ya kan? Di dunia ini hangus, rusak, ditinggalin, mati, dimakan ngengat, kata Tuhan. Tapi kita pakai semua untuk kita persembahkan buat pekerjaan Tuhan, pelayanan Tuhan, bantu-bantu orang miskin, ya kan? Bantu-bantu orang yang susah, ya. Semuanya harta kaya ini berikan tenaga kita, pikiran kita, apa yang ada pada kita. Persembahkan untuk Tuhan. Terakhir, kita harus tahu kehendak Bapa. Semua katakan harus tahu kehendak Bapa. Yang sana bilang harus tahu kehendak Bapa. Ya, harus tahu kehendak Bapa. Kita bukan anak manja, tapi kita anak yang dimanja Bapa, tapi kita tahu apa yang Bapa mau. Apa yang Bapa inginkan. Ya kan? Yohanes 15 ayat 4 sampai ayat 7. Ini menjadi bacaan, renungan, firman yang harus
dihafal oleh semua anak-anak muda Gloyut dan seluruh pemirsa tentunya. Ini luar biasa. Yohanes 15 ayat 4. Firman Tuhan katakan, tinggallah di dalam aku. Tinggallah di dalam aku. Artinya diam bersama Bapa. Jangan tinggalkan Bapa seperti anak bungsu. Serahkan semua dan pergi dia. Ya? Enggak, kita tinggal. Ketika kita tinggal dalam aku, firman Tuhan katakan, aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah pada dirinya sendiri. Kalau kita nggak ada dalam Bapa, nggak ada buahnya kita. Orang Kristen dikenal tuh dari buahnya. Kalau orang Kristen buahnya baik, buahnya banyak, ya kan? Ranum, buahnya enak. Itu orang Kristen yang baik gitu. Itu orang Kristen yang tinggal dalam Bapa. Ya. Tapi kalau nggak berbuah, berarti nggak tinggal dalam Bapa. Kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah. Jadi kalau kita nggak tinggal dalam Bapa, kita nggak berbuah. Jikalau kamu tidak tinggal dalam aku. Jadi kita harus tinggal dalam Bapa. Bersama Bapa, dekat Bapa. Ya. Jangan jauh dari Bapa, apalagi zaman sekarang. Ya. Jangan sombong. Kuat apa hebat kita, nggak ada. Ya. Tadi udah saya bilang kan, tahu diri, tahu malu. Ya. Jangan, kita harus dekat Bapa, andalkan Bapa. Ayat 5, Yohanes 15 ayat 5. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Semuanya katakan di rumah, saya ranting-rantingnya. Pegang dada, saya ranting-rantingnya. Haleluya. Apa katanya? Barang siapa tinggal dalam aku. Nanti coba dihitung berapa kali di ayat Yohanes 15 ayat 4 sampai 7. Tulisan tinggal dalam aku, tinggal dalam aku. Berarti ini penting sekali. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, dia berbuah banyak. Oh haleluya, sama-sama katakan di rumah, berbuah banyak. Aku berbuah banyak, aku berbuah banyak. Jadi orang Kristen itu sebenarnya ya, kita dimanja untuk kita berbuah banyak. Artinya memproduksi, ya kan? Menghasilkan. Jadi produsen bukan konsumen. Destination kita, destiny kita, ya kan? Hidup kita ini harus jadi berbuah banyak. Harus menjadi produsen, bukan menjadi konsumen. Harus menjadi penghasil. Ya. Kalau hidupmu nggak jadi penghasil, itu bukan orang Kristen. Kamu minta. Kamu konsumen itu. Beli. Bukan. Tapi kita pencipta. Kita harus menciptakan. Ini anak-anak muda sekarang. Ya kan? Saya bilang kita sedang diuji, kita sedang dimurnikan, kita sedang disucikan. Ya, sesuai dengan kitab Daniel. Artinya kalian harus belajar untuk menjadi produsen, menghasilkan. Karena ini firman Tuhan katakan, kamu akan berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuah apa. Jadi kalau di dalam Bapa pasti kita berbuah banyak. Ayat 6. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku. Nah, kalau yang tidak tinggal di dalam Bapa, yang tidak tinggal bersama Yesus Kristus, apa katanya? Dia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Ya kadang nggak berbuah, buat apa? Kalau pohon nggak berbuah, tebang aja kata Tuhan. Ya benar. Buat apa kalau nggak berbuah? Bakar aja. Kita nanam itu yang harus berbuah, menghasilkan. Ya. Apa katanya? Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Ayat 7. Ini apa katanya? Jikalau kamu tinggal di dalam aku. Bilangkan sama-sama di rumah, katakan, tinggal di dalam aku. Dan firmanku, dan firman Kristus, dan firman Tuhan tinggal di dalam kamu. Apa katanya? Mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Yang di rumah semua katakan haleluya, 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 haleluya. Oh haleluya. Terpujilah Tuhan semesta alam. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus, juru selamat yang agung. Tetap tinggal dalam Tuhan.
walaupun kita dimanja, tetap tinggal dalam Tuhan. Puji Tuhan, sampai minggu depan kita bertemu, tetap berdoa, tetap tinggal dalam Tuhan. Tetap doakan semua bangsa dan negara Indonesia ini. Kita akan keluar lebih dari pemenang. Amin. Mari kita naikkan pujian seperti Bapa sayang anak. Bapa, besar sungguh kasih setiamu, nyata sungguh perlindunganmu, tak satu kuasa mampu pisahkan aku dari kasih-Mu. Bapa, ajarku selalu hormati-Mu, ajarku turut perintah-Mu, berikan ku hati untuk menyembah-Mu dan bersyukur setiap waktu, seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji matamu, Kau berikan semua yang ada padamu, seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau menuntun langkahku. Hari depan indah Kau beri, rancangan-Mu yang terbaik bagiku, seperti Bapa. Oh, seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji matamu, Kau berikan semua yang ada padamu, seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau menuntun langkahku. Hari depan indah Kau beri, rancangan yang terbaik bagiku. Hari depan indah Kau beri, rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Haleluya. Terima kasih Bapa di surga. Kami percaya kami adalah anak-anak-Mu yang Kau manja. Tapi kami sadar, bukan kami jadi manja, tapi kami punya tugas yang mulia, tugas yang harus kami lakukan. Kami harus tahu diri dan tahu malu, bahwa kami ini debu tanah tidak berdaya, kami ini bodoh, kami ini banyak hal yang kami tidak mengerti. Hari ini Tuhan sudah sadarkan kami, sudah Tuhan berikan bahwa kami mempunyai tugas yang luar biasa. Setiap hari kami harus mengasihi Allah dengan segenap hati kami, dengan segenap jiwa kami, dengan segenap akal budi kami, dengan segenap yang ada pada kami. Begitu juga kan, tugas kami harus mengasihi sesama manusia seperti kami mengasihi diri kami sendiri. Kami tahu ada tugas dari Tuhan.
Kami harus memuliakan Tuhan senantiasa di dalam segala hal, di dalam segala perkara, di dalam situasi kondisi apapun. Kami harus memuliakan Tuhan karena Engkau begitu Tuhan yang maha baik. Kau adalah Tuhan Yesus Kristus yang mau mati di atas kayu salib hanya untuk menebus dosa kami. Kami sudah diselamatkan Tuhan. Tuhan sudah menyediakan sorga buat kami. Kami harus tahu tugas bahwa kami dipercaya oleh Tuhan untuk mengurus segala ciptaan-Mu di muka bumi. Beri kepada kami hikmat marifat, kekuatan, kesehatan. Beri kepada kami kepercayaan, otoritas, sehingga kami dapat mengelola semua ciptaan-Mu di muka bumi ini dengan benar dan baik, sesuai kehendak Tuhan. Kami harus tahu tugas kami bahwa kami harus mempersembahkan diri dan milik kami hanya untuk kemuliaan Tuhan, hanya untuk pekerjaan Tuhan, hanya untuk pelayan Tuhan, hanya untuk orang-orang yang masih dalam kekurangan, yang belum seberuntung kami. Ada tugas kami juga untuk memberitakan firman Tuhan. Ada tugas kami juga untuk menjadikan semua bangsa menjadi murid Engkau Tuhan. Ada tugas dari Engkau Tuhan untuk kami menyelamatkan semua orang di muka bumi ini, dibawa masuk ke dalam kerajaan surga. Oleh sebab itu biar Tuhan Roh Kudus yang menolong kami dan memampukan kami dan mengajarkan kami semuanya. Kami percaya ketika kami tinggal di dalam Tuhan, ada buah-buah yang Tuhan sediakan. Kami akan berbuah lebat, kami akan berbuah banyak, kami akan berbuah dahsyat dan ajaib. Sebab itu kami tahu kehendak-Mu Bapa. Kami harus tinggal di dalam Engkau, dalam setiap perkara, dalam setiap acara, di dalam setiap saat, di dalam setiap detik hidup kami. Kami akan tinggal di dalam Engkau Bapa. Dan kami percaya firman-Mu Tuhan, Roh Kudus tinggal di dalam kami. Dan Tuhan memberikan bonus, memberikan janji yang manis, menjanji yang dan amin. Minta apa saja yang kami kehendaki, minta apa saja yang kami kehendaki, dan kami akan menerimanya di dalam nama Tuhan Yesus. Dan sebab itu Tuhan berkatilah kami, semua anak-anak Gloyut, semua pemirsa diberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Diberkati keluarganya, diberkati mata pencahariannya, diberkati usahanya, diberkati apapun yang diperbuatnya, dijadikan Tuhan berhasil, dan hidup mereka selalu beruntung, dan mereka akan tetap menjadi anak-anak Tuhan yang luar biasa. Kami percaya Tuhan, ketika mereka memberi offering, diberkatilah mereka, persembahan yang mereka berikan, segala macam-macam persembahan, perpuluhan, persembahan untuk pelayanan Tuhan, persembahan untuk diakonia, persembahan untuk apapun. Diberkatilah mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Balas dengan kelipat kali ganda, 100 kali lipat kali ganda menjadi bagian anak-anak Tuhan dimanapun berada. Ketika mereka memberikan hidupnya disehatkan Tuhan, dikuatkan Tuhan, dimanja oleh Tuhan. Kami percaya itu Tuhan, mereka akan keluar lebih dari para pemenang. Berkatilah Tuhan Bapak Gembala kami, Pak Gilbert Limondong, bersama keluarga besar. Tambah-tambahkan kesehatan, kekuatan, hikmat, marifat yang datang daripada Tuhan. Tambahkan kepada beliau sukacita dan damai sejahtera, kebahagiaan, menyertai Bapak Gembala kami. Demikian juga para pastoral, para staf, semua para pengurus Gloyut yang mengambil bagian di dalam pekerjaan Tuhan. Diberkatilah semua di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan akan mengangkat anak-anak Gloyut atau pengurus Gloyut bukan jadi ekor tetapi jadi kepala, dan para penguasa-penguasa gunungnya Tuhan. Dan Engkau akan membuat semuanya menjadi berkat buat banyak bangsa di muka bumi. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami percaya semua pelayan-pelayan yang telah mengambil bagian di dalam kegiatan ibadah online ini, semuanya diberkati di dalam nama Tuhan Yesus.
Kami juga tidak lupa berdoa buat bangsa dan negara kami yang tercinta. Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Miangas sampai Pulau Rote. Tuhan bertahta di atas Indonesia. Hadirat-Mu tercurah dan semuanya diberkati. Tidak ada lagi virus corona yang dapat menyebar dan mematikan. Semuanya dihentikan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya Tuhan Roh Kudus akan menggenapi semua kehendak Bapa di surga. Kami meminta di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kepada Bapa di surga untuk menormalkan kembali Indonesia, bangsa dan negara kami hidup yang dalam kesalahan. Mereka mengakui bahwa mereka salah, yang dalam perjalanan jalannya salah, mereka mengakui bahwa mereka salah, mereka bertobat, mereka diberkati Tuhan. Pakailah anak-anak Tuhan untuk menjala jiwa, menjadi penuai-penuai di akhir zaman. Diberkatilah Tuhan. Pemerintah pusat, pemerintah daerah, tingkat 1, tingkat 2, sampai kecamatan, sampai kelurahan, sampai desa-desa. Diberikan semua para pemimpin dan semua karyawan, staf, dan semua pegawai takut akan Tuhan. Semua bekerja untuk kepentingan bangsa Indonesia, masyarakat Indonesia. Sehingga semua yang direncanakan dengan baik dijadikan Tuhan berhasil. Semua bantuan-bantuan yang diberikan dari pemerintah pusat, pemerintah daerah tingkat 1, tingkat 2, semuanya mengalir sesuai dengan rezeki, sesuai dengan berkat, sesuai dengan apa yang direncanakan. Orang-orang yang dalam kekurangan, orang-orang yang dalam kemiskinan, orang-orang yang dalam kesusahan, semuanya mendapat bantuan dan hidup mereka diberkati, dan mereka bahagia, dan mereka dikuatkan, dan mereka disehatkan, dan mereka memuji Tuhan Yesus Kristus. Terjadi, digenapi kegerakan Pantekosta. Kami sedang menunggu pencurahan Roh Kudus. Semua anak-anak Tuhan dimanapun berada, semua orang-orang percaya dimanapun berada, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami meminta semua dibaptis Tuhan Roh Kudus, diberikan kekuatan oleh Tuhan Roh Kudus, diberikan hikmat oleh Tuhan Roh Kudus, diberikan segala apa yang diperlukan oleh Tuhan Roh Kudus. Hidup mereka menjadi hidup yang diberkati, berbuah lebat, berbuah banyak, dan mereka memberkati banyak bangsa di muka bumi. Tuhan Roh Kudus bekerja. Terjadi kegerakan Pantekosta yang luar biasa. Pentakosta terjadi kegerakan. Semua bangsa mengakui, semua suku bangsa mengakui, semua bangsa-bangsa di dunia mengakui, semua bangsa-bangsa di muka dunia mengakui bahwa Tuhan Yesus Kristus adalah Juru Selamat, Mesias yang agung, Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus. Kami bersyukur atas semuanya, atas segala kebaikan Tuhan. Kami juga tidak lupa berdoa buat para dokter, para medis, rumah sakit, semua perawat-perawat, semua yang mengambil bagian di dalam pengobatan virus corona. Diberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Keluarganya diberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Diberi kekuatan kesehatan, bukan jadi korban, tapi menjadi penyembuh luar biasa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa di surga. Diberkati TNI Polri, diberkati semua yang mengambil bagian di dalam pencegahan virus corona ini. Semuanya diberikan kekuatan kesehatan, takut akan Tuhan, berkat berlimpah. Keluarganya diberkati semua, menjadi berkat. Terima kasih Tuhan Yesus. Indonesia bersatu, Indonesia penuh kemuliaan Tuhan. Indonesia terjadi kegerakan Roh Kudus tercurah atas Indonesia. Terima kasih Bapa di surga. Kami akhiri Tuhan ibadah kami. Kumpulkan kami minggu depan di dalam suasana yang penuh bahagia, penuh ceria, penuh sukacita, penuh damai sejahtera. Akhirnya anak-anakku sekalian, generasi Tuhan yang dahsyat dan ajaib, Glow Youth, angkat kedua tanganmu, terimalah berkat dari surga, berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus yang sempurna,
penyertaan, penghiburan, pertolongan, kasih karunia dari Tuhan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, menyertaimu mulai hari ini sampai Maranatha. Tuhan menjemput kita kembali. Berkat Abraham, Ishak dan Yakub menjadi bagianmu untuk memberkati banyak suku bangsa di muka bumi. Tetap tinggal di dalam Tuhan, di dalam Bapa. Haleluya. Amin. Kiranya Engkau memberkati